udah aman, aku udah di rumah. Buru-buru pulang tadi gara-gara udah kayak nggak bisa terkontrol gitu loh guys. Bener-bener kita dikejar terus dilemparin gas air mata. Serem banget. Bener-bener tadi tuh aku tuh datangnya dari sore. Jadi sebenarnya pas sore itu masih kondusif gitu loh, masih aman dan nggak chaos, masih aman aja gitu, masih bisa dikendalikan. Tapi emang ada beberapa orang yang teriak kayak jangan video gitu loh. Aku benar-benar nggak videoin sama sekali pas sore-sore itu, karena pas kita angkat HP benar-benar diteriakin jangan video, sampai diteriakin segerombolan orang gitu loh neriakin jangan video, terus sampai akhirnya ada 3 orang mahasiswa itu bawa toa, dia teriak-teriak bilang kayak guys teman-teman ini tuh videoin aja, ini tuh itu platform kita katanya, kita cuma bisa bersuara di sini. Terus ada yang debat tadi itu kayak antara video sama enggak video gitu, nggak tahu itu oknum atau apa. Pokoknya mulai chaosnya itu pas udah mau salat maghrib. Itu kan pas mau salat maghrib pagar DPR itu jebol guys, akhirnya jebol. Nah kan yang di balik pagar DPR itu ada bapak-bapak TNI ya. Nah karena ada jebol akhirnya dibolehin masuk gitu loh. Tapi kita tuh masuknya tertib, gak yang dorong-dorongan, gak yang berisik, gak chaos, pokoknya gak ada yang heboh. Kita masuknya baik-baik, malahan dibantuin. Di dalam kita juga ngobrol sama beberapa TNI, terus kita foto-foto lah gitu. Ada yang foto-foto gitu. Sampai akhirnya pas kita lagi di dalam itu, tiba-tiba dari luar itu teriak-teriak terus kabur kan, ternyata ditembak-tembakin sama kembang api sama gas air mata gitu kan. Nah kita yang di dalam pagar gedung DPR itu tiba-tiba diarahin keluar sama bapak TNI, dibantuin keluar gitu. Supaya itu rasanya nggak enak banget karena gas air mata itu sakit banget di sini sama di hidung. Terus pas kita udah diarahin keluar, dibantuin sama bapak TNI-nya, nah pas di luar itu kita ditembak-tembakin lagi, karena kita lari kan. Pada itu belum chaos, kita nggak ngapa-ngapain sama sekali perasaan deh kita, cuma kayak masuk terus diam kita di dalam. Udah tuh pas udah ditembak-tembakin kita mundur, akhirnya mereka bawa mobil-mobil itu sama teman-temannya lah, itu intinya. Udah deh. Terus tadi itu sebenarnya yang bikin sedih itu adalah nggak nyangka aja ternyata Intel itu beneran ada. Mereka berpakaian seperti kita pada umumnya, ada yang pakai jaket ini, ada yang pakai jaket itu, ada yang pakai topi ini, ada yang pakai itu, nggak nyangka aja. Terus tadi ada satu mbak yang ngeliat banget itu pas gas air mata tadi dilempar, ada yang ditangkap terus dipukulin. Ternyata mereka tuh udah ada kayu di balik-balik bajunya mereka itu, mereka nyimpen kayu. Terus tadi tuh kayak nyesek banget ngeliat keadaannya. Kita tuh nggak bawa apa-apa, kita cuma bawa bendera kan. Bendera kita kan pakai kayu, nah kita cuma bela diri pakai kayu gitu loh. Sedangkan mereka nembak-nembakin kita pakai gas air mata, pakai kembang api. Ada juga dari kita yang nembakin pakai kembang api. Terus ada juga dari beberapa yang lemparin bom botol gitu kan. Nggak tahu, hari itu kayak sedih aja ngeliat jalanan sampai segininya masyarakat, tapi mereka yang bikin ini semuanya dalangnya tuh kayak masih foya-foya, masih shopping, masih huru hara sana sini, hahaha, ngabisin duit, kayak nggak ngerti. Bener-bener aku ngeliat mereka yang luka-luka, mereka yang jatuh, mereka yang pingsan, mereka yang pokoknya kena efek gas air mata yang berlebihan itu bener-bener kasihan ngeliatnya. Nggak ngerti deh cara ngejelasinnya, tapi kalau kalian turun ke jalan please hati-hati, tetap jaga jarak, tetap kayak perhatiin sekitar kalian, mana kawan mana lawan. Itu bener-bener ada yang kelihatan kayak temen tapi ternyata lawan gitu loh. Iya, matanya masih merah karena itu tadi bener-bener bom apa namanya,
gas air matanya bener-bener depan aku sama Juju. Jadi aku sama Juju tuh kita kan di sini nih. Ini barisan si ini. Nah ini tuh kita di sini nih deket banget emang. Nah di sini tuh ada beberapa orang yang lagi teriak-teriak sama ngelemparin bom molotov. Nah si ini ngelemparin gas air matanya ke arah kita gitu loh. Pung, depannya depan meletus, terus kita kabur. Ya kabur lah, masa kita hirup. Ya aja kehirup dikit aja efeknya sampai sekarang nih. Gak tau. Terus beredar berita katanya bakal ada penembakan apa-apalah, mati lampu lah, inilah itulah. Kalau di saat-saat genting kayak gini tuh sebenarnya kita tuh susah percaya, susah kayak mana sih informasi yang benar sebenarnya gitu loh. Tapi buat jaga-jaga nggak ada salahnya kita kayak oh ya udah nih, walaupun ini cuma sekedar ancaman atau gimana, ya udah stay safe aja. Yang penting keselamatan diri sendiri dulu gitu, pulang dulu aja gitu. Dan nanti hari Senin kan juga masih ada demo. Nah buat kalian yang mau turun aja. Kayak baca berita, turun ke lapangan, terus dapat info dari teman-temanku yang ngasih tahu info ini dan itu tuh serem banget, ngeri banget dengernya. Bukan denger apa, bacanya tuh ngeri banget sampai segininya gitu loh. Ini rakyat loh, kita tuh nggak punya apa-apa, kita nggak punya senjata api, kita nggak punya apa-apa, kita cuma bawa badan ini loh, cuma kita bawa apa namanya, niat dan semangat aja ke sana. Itulah pokoknya. Senin turun lagi ya, insya Allah ya. Ngeliat kita tuh udah kayak gini nih, kita udah chaos banget nih, udah tumbang banyak banget. Tadi tuh yang tumbang banyak banget, teriak-teriak tumbang. Tapi si wakil rakyatnya masih begitu, malah happy di luar negeri tuh. Entah mereka lagi ngapain, lagi ngeliatin video nih kita nih, kayak mereka lagi ngeliatin video kita terus mereka ketawa gitu kali ya. Salah banget. Rumah Uya dijarah. Tadi aku udah lihat berita rumahnya si Sahroni. Bisa berkata-kata, bener-bener nggak bisa berkata-kata. Aku tuh nggak bisa ngasih pendapat yang gimana karena takutnya direkam ini terus disalahgunakan gitu loh. Sebenarnya yang ngelihat sama mata kepala sendiri tuh ada, cuma ya kejelekan semua, mau gimana, mau bilangnya gimana gitu loh. Lihat TikTok nggak bisa, iya nggak bisa. Baca berita di X, gila, makin gila. Baca berita di IG, gila, makin gila. Di TikTok sih, di TikTok kayak bener-bener bungkam. Malahan ada video-video yang demo atau apa-apa tuh nggak bisa di play, bener-bener nggak bisa di play. Nggak tahu, aneh aja, nggak jalan videonya. Nggak tahu kenapa. Tadi di sana juga nggak bisa update apapun karena nggak ada sinyal. Bukan nggak ada sinyal, cuma internetnya nggak bisa. Terus tadi ada bapak TNI-nya bilang, iya saya juga mau hubungin keluarga saya, nggak bisa katanya, karena ini saya nggak bisa pakai HP saya, ada sinyal, nggak bisa akses internet, WhatsApp aja nggak bisa katanya. Kayak setakut itukah gitu. Tuh kalau baik-baik kita juga bakal baik-baik nggak sih? Mana yang katanya ayo berdiskusi lo aja ke luar negeri. Ayo kita berdiskusi, datang baik-baik. Datang baik-baik, disemprot kita-kitanya. Gimana sih mbak? Han buat jaga-jaga download VPN kebalik. Tadi bener-bener di sana tuh nahan nangis banget. Bener-bener kalau kalian turun ke jalan ya, nggak tahu, kalau kalian bilang aku hobi ketawa, iya bener aku suka ketawa, tapi di sana aku bener-bener nggak bisa ketawa, bener-bener ngelihat orang-orang, ngelihat anak-anak dengan semangatnya yang begitu membara gitu loh, kayak kasihan gitu loh. Ini tuh anak-anak yang dikasih sayangi sama orang tua mereka, tapi ngalamin ini. Kondisi terkini di sana tadi pas aku balik itu kan pas video yang kirang lari-lari itu kita benar-benar dikejar gitu loh guys, dikejar terus dilemparin sama gas air mata dan kembang api itu bertubi-tubi. Jadi kita semua mundur, kabur ke depan. Itu tuh dikejarnya benar-benar jauh, sampai ke depan itu banyak yang dagang, banyak orang sipil, banyak masyarakat yang lagi ngeliatin dari jauh tuh kayak kena efeknya gitu loh. Kita diserbu sampai ke sana, diserang, kayak dikejar, seret, berhenti, terus kita berhenti di depan. Udah tuh di situ kayak
dapat berita-berita di WhatsApp, kan kita baru dapat sinyal tuh kan udah jauh dari gedung MPR. Nah baru dapat sinyal terus dikabarin pulang ada ini, bakal ada ini, terus aku mikirin kayak ya udah deh pulang dulu aja yang penting selamat dulu gitu. Gue nggak mau nyanyain nyawa gue yang berharga ini dari keluarga yang sangat terkasih ini tiba-tiba melayang gara-gara hal ini. Wah, bisa teriak emak gue di rumah. Itu di Senayan, Han. Iya, itu tuh di depan gedung DPR MPR. Anggur hijau yang tadi udah habis, jadi pas sampai sana tuh langsung tak bagi-bagiin gitu loh. Ya, itu kan kondisinya masih kondusif gitu loh, masih biasa aja. Tapi paling salut banget sama anak-anak SMA, sama aku nggak tahu itu anak SMA, anak SMP apa anak STM, yang jelas itu bukan mahasiswa karena kelihatan banget dari perawakannya, dari celananya, dari pakaiannya itu kayaknya masih siswa. Kayaknya anak-anak STM itu berani banget, mereka tuh bener-bener di depan bawa kayu, bawa tas, bawa botol, bener-bener di depan. Dan kalau dilemparin gas air mata itu yang kena dulu itu mereka gitu loh. Jadi yang dibawa-bawa pakai ambulan, pakai motor dari awas-awasan tuh kebanyakan dari mereka gitu loh. Bang tahu video polisi yang dilemparin batu, digebukin sampai nggak sadar. Aduh, tadi tuh ada mbak-mbak yang ngelihat. Aku nggak lihat sih, tapi si mbaknya itu bener-bener dekat di samping kita, samping aku sama Juju. Dia bilang intelnya tuh bener-bener depan dia tuh nangkepin satu orang anak terus dipukulin, digebukin rame-rame. Dan itu tuh dia pakai jaket salah satu itulah gitu. Pokoknya pakai jaket salah satu yang biasa kita pesan itu. Kan ada banyak tuh, ada kuning, ada oranye, ada hijau, ada banyak lah pokoknya dia pakai salah satu jaket itu. Serem banget. Bang, gedung DPR di sana nggak kebakar? Nggak kebakar. Kita malah jebol pagar itu masuknya antri tertib, bener-bener tertib, antri, nggak ada yang chaos, nggak ada yang rusuh. Cuma pas udah dilempar-lemparin gas air mata itu baru kita panik, terus kita baru lari. Nggak ada yang bakar-bakar. Buat template SS-an info peluru karet itu, Han. Nggak usah deh, kalau kalian mau kalian share aja sendiri, kalian screenshot aja. Karena itu kan masih berita yang sebenarnya di saat seperti ini tuh, berita-berita pun yang beredar itu kita tuh harus kritis gitu loh, kayak ya tapi nggak ada salahnya kita jaga-jaga, itu kan demi kebaikan juga gitu. Gerbangnya aja kuat banget anjir, tergede tuh di sana emang. Iya, itu sampai tepuk tangan anjir, gerbangnya jebol. Awalnya kan setelah lihat video-video Pepsodent dioles ke muka itu buat apa ya? Ngelihat orang-orang pakai Pepsodent di sini katanya itu cukup membantu, tapi setelah lihat video-video di TikTok yang video orang-orang share itu katanya nggak membantu. Jadi pas aku cobain, ternyata pas kena gas air mata terus dikasih odol itu ternyata beneran cukup membantu guys. Jadi adem gitu loh rasanya. Walaupun awal kenanya tuh makin pedes gitu kan, tapi setelah kena odol jadi adem. Daerah Kuitang udah pada mati lampunya. Demi apa? Beneran? Itu beneran? Gila. Kita tuh sampai kayak gini gara-gara orang-orang, gimana ya nyebutnya, asbun, orang-orang asbun, paham gak sih? Yang malah ngeledek kita orang-orang ini loh. Kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang satu, muka aku panas, masih panas, nggak tahu kenapa. Itu bener-bener gas air mata depan mukaku, jadi kayaknya ini tuh masih terpapar gas air mata, masih panas.
mata masih perih dikit. Yang paling berasa itu tenggorokan sama nih di dalam sini tuh berasa masih kayak perih gitu loh. Tuh ada rasa-rasa perih, ada rasa-rasa kebakar gitu. Tapi pas kan aku lari ya, jadi kan itu gas air mata beleduk pung gitu di depanku. Aku tuh lari, jadi pas kita lari ya otomatis kita ngambil nafas dong. Nah kehirup lah itu asap, ketelan, jadi kayak ini sakit banget di sini sama di sini. Ya hati-hati bang dalam ucapannya takut. Iya makanya ini hati-hati berucap. Kacamataku hilang, ketinggalan kayaknya di. Aku bawa pulang sih kacamataku, tapi kayak ketinggalan di taksi. Karena tadi tuh pas order online itu susah banget di sana. Akhirnya aku cegat taksi, pulang sama taksi dan kacamata ketinggalan di taksi. Ya udah nggak apa-apa lah. Kan kalian udah semprot gas air mata ya. Nah mereka semprot Aduh gimana caranya? Itu tuh pas kita mau masuk lokasi demo itu mobil dicegat guys, nggak ada yang boleh masuk. Kita aja motor di ini dialihin gitu, ditutup jalannya nggak bisa. Jadi walaupun kita sewa mobil itu kayaknya juga nggak bisa masuk gitu loh. Live TikTok dihapus, iya nggak tahu kenapa. TikTok bener-bener takut kayaknya, antara takut dan nurut, nggak tahu. Aku nggak kenapa-napa, aku masih capek aja sih, capek sama kayak terpukul gitu loh ngelihat kondisi di sana. Bawa sendiri bang Chris, aduh nggak mau nenteng-nenteng tai, ngapain bang? Demo selesai jam berapa nggak tahu. Kalau kemarin kan sampai subuh tuh demonya. Hari ini tuh kabarnya ada yang mau sampai subuh, tapi karena ada berita mau penembakan massal itu, jadinya udah pada ada yang udah pulang, ada yang nggak tahu sih. Aku pulang duluan jadi aku nggak tahu sekarang keadaannya gimana. Aku nggak mau. Tadinya ke lapangan tuh mau bagi-bagi logistik, mau bagi-bagi aja kayak makanan sedikit gitu loh, beli-belikan. Tadi awalnya kondisinya tuh kondusif gak, jadi kan aku milih stay gitu loh, stay. Milih kayak oh ya udah lihat bentar deh gitu loh. Makin malam makin aneh. Temennya nggak apa-apa kan bang. Ajuju lebih kasihan sih sebenarnya karena dia karena gas air matanya lebih banyak kayak dari aku. Sekarang dadanya masih sesek katanya, tadi barusan ngechat. Tapi dia udah pulang, udah tak suruh pulang, kayak pulang di rumah gak aman. Tapi dadanya masih sesek katanya, semoga baik-baik aja. Katanya di kita nggak ada yang ditembak dalam, nggak tahu, belum baca berita apapun. Aku lagi stop, aku bener-bener kayak nggak mau dulu, bener-bener rasanya tuh masih nggak enak gitu loh guys, masih nggak enak di hati gitu loh. Jadi kayak udah dulu deh, aman Rian. Orang kamu mang pergi bareng saya, ada temanku satu penjulur, makan lur. Tadi itu kita cuma mau bagi-bagiin makanan gitu loh guys, cuma mau bagi-bagi air, mau bagi-bagi cemilan gitu loh. Gimana cerita hari ini dari awal ke sana? Iya tadinya tuh kita mau turun ke jalan buat bagi-bagiin logistik. Kita mau bagi-bagiin minuman, bagiin-bagiin snack gitu loh. Nah pas kita nyampe lokasi itu kondisinya masih kondusif, masih terkendali gitu, masih tertib. Tapi emang ada beberapa yang teriak jangan rekam. Pokoknya setiap ada yang rekam itu diteriakin jangan rekam gitu. Sampai akhirnya makin malam itu makin gak karuan. Bang lu gak ada lecet kan? Gak ada lecet, alhamdulillah gak ada lecet. Malam hari ini di Kemayoran, Jakarta Pusat mau ada demo lagi. Pokoknya yang mau turun ke jalan hati-hati guys, hati-hati. Jangan lupa terus pantau perkembangan berita apa yang akan dilakukan sama yang di atas gitu loh.
Yang nggak ada salahnya jaga-jaga, percaya nggak percaya jaga-jaga diri gitu loh. Penembakan udah dimulai, hati-hati semua tuh. Butuh santet dari kampungku. Tuh Rian, ayo. Kok bisa lo turun lapangan? Aduh kan udah bilang tadi mau bagi-bagi logistik sama mau mantau keadaan gitu loh. Aku tuh sebenarnya mau nyaksiin sendiri sebenarnya keadaan di lapangan tuh gimana gitu. Mau kayak mau ngelihat sendiri intel-intel itu beneran ada apa enggak gitu loh. Yang bikin rusuh itu sebenarnya apa, mau lihat kayak ini apa sih penyebab rusuh, apa sih yang menyebabkan orang-orang ini kayak chaos gitu loh. Aku tuh mau lihat itu guys, kayak mau membuktikan sendiri. Jadi kalau lihat berita kan kita kayak ngelihatnya sepotong-sepotong ya, kayak ini udah dipukulin, ini udah mati, ini udah ini ya, kayak aku mau nyaksiin aja kayak ini apa sih sebenarnya yang terjadi sebenarnya di lapangan ini, kok bisa sampai ada kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi intelnya beneran ada beneran ada. Kalian harus turun ke jalan dan kalian, aduh, nggak ngerti deh. Ini rakyat vs pemerintah, ini mah masih rakyat vs rakyat ya. Anggota itu juga masih rakyat. Itu pemerintahnya tuh yang lagi foya-foya, yang lagi keluar negeri, itu tuh. Kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada anggota. Mau cuci muka dulu deh. Udah guys, mau istirahat.